Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Habanar Pulungan. Saya dari kelompok 4. Kelompok saya terdiri dari Nahlia Hanifah, Nur Hayati, Putri Puji Lestari, Prasasti Romanda, dan saya sendiri Rian Habanar Pulungan. Kelompok kami akan menjelaskan tentang provision and contingent. Provision adalah hutang dengan waktu atau jumlah yang belum pasti dilaporkan sebagai hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Tipe umum, kewajiban yang terkait dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, kerusakan lingkungan. Waktu atau jumlah pembayaran yang belum tentu pada masa yang akan datang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Recognition of provision. Perusahaan mengakui biaya dan hutang yang terkait dengan provisi ada jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Pertama, jaminan atau garansi produk. Kedua, terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi arus sumber daya keluar dari pemenuhan kewajiban. Dan ketiga, sebuah estimasi yang handal dapat dibuat. Contoh pengakuan estimasi yang andal atas jumlah kewajiban yang dapat ditentukan. Jaminan. Fakta. Perusahaan Santos memberikan jaminan kepada pelanggannya terkait penjualan produk listrikannya. Garansi selama 3 tahun dari tanggal penjualan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemungkinan besar bahwa akan ada beberapa klaim berdasarkan jaminan. Pertanyaan, apakah Santos harus mengakui pada tanggal laporan posisi keuangan suatu provisi untuk biaya garansi yang belum diselesaikan? Analisis. 1. Garansi adalah kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Peristiwa yang mengikat di masa lalu adalah penjualan produk dengan jaminan yang menimbulkan kewajiban hukum. Kedua, garansi menghasilkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaian. Kemungkinan besar akan ada beberapa klaim yang terkait. Recognition of provision. Recognition example. Constructive obligation adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana 1. Berdasarkan pola tindakan masa lalu, publikasi kebijakan, atau pernyataan saat ini. Perusahaan menyatakan bahwa pihak lain akan menerima suatu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan. Dan 2. Hasilnya adalah perusahaan membuat sebuah ekspektasi kewajiban yang handal sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Recognition of provision. Contoh pengakuan, estimasi yang handal atas jumlah kewajiban yang dapat ditentukan. Pengembalian uang. Fakta Christian Dior, FRA, memiliki kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian kepada pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang melakukannya. Kebijakan dalam melakukan pengembalian uang sudah diketahui secara umum. Pertanyaan, haruskah Christian Dior mencatat provisi untuk pengembalian dana ini? Analisis. 1. Pengembalian uang adalah kewajiban saat ini ada sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu penjualan produk. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena tindakan toko telah menimbulkan harapan yang sah di pelanggan bahwa toko akan mengembalikan uang pembelian. Kedua, pengembalian dana tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dalam penyelesaian. Kemungkinan besar bahwa sebagian barang dikembalikan untuk pengembalian dana. Contoh pengakuan, estimasi yang andal atas jumlah kewajiban yang dapat ditentukan. Gugatan. Fakta, pada tanggal 30 November 2011, asumsikan bahwa seorang karyawan mengajukan tuntutan hukum senilai 1 juta euro terhadap Morrison Grocers atas kerugian yang diderita ketika karyawan tersebut tergelincir dan mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah dalam gugatan tersebut, menempatkan probabilitas kurang dari 50%. Pertanyaan, haruskah Morrison mengakui provisi untuk tuntutan hukum pada tanggal 31 Desember 2011? Analisis. Meskipun peristiwa masa lalu yang mengikat telah terjadi,
kerugian yang menyebabkan pengajuan gugatan. Tidak mungkin bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Measurement of provision. Bagaimana perusahaan harus menentukan jumlah provisi yang akan dilaporkan? Jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari jumlah pengeluaran untuk melunasi kewajiban best estimasi. Mempresentasikan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu dari measurement of provision. Untuk contoh pengukurannya, untuk pengukuran, manajemen harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi masa lalu yang serupa atau diskusi dengan pakar yang paham dan menggunakan informasi-informasi yang terkait dengan kejadian yang telah dialami. Contohnya seperti untuk di garansi Toyota. Toyota menentukan bahwa 80% mobil mereka tidak membutuhkan biaya garansi. Sedangkan untuk 12%-nya dari penjualan akan melakukan perbaikan dengan biaya perbaikan yang substansial atau lebih besar. Dan 8% lagi akan klaim dengan biaya perbaikan yang jauh lebih kecil dengan menggunakan semua estimasi ini. Toyota akan dapat memperkirakan kewajiban yang akan timbul dari warranty atau kewajiban garasinya. Untuk contoh berikutnya itu ada dari Carrefour. Untuk Carrefour ini dia menjual banyak barang dengan harga jual yang bervariasi. Pengendalian dana untuk customer kepada produk yang dijual dapat dipandang atau dilihat sebagai sebuah tingkat pengembalian uang yang kontinu atau berkelanjutan, di mana tiap tingkat memiliki probabilitas yang sama. Nilai tengah tingkat pengembalian nilai ini yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah adalah pengembalian uang. Selanjutnya, untuk kasus gugatan atau tuntutan yang perlu diperhatikan adalah hasil akhir dari tuntutan tersebut. Apakah perusahaan akan kalah atau menang? Pengukuran kewajiban harus mempertimbangkan nilai waktu yang jika dia material. Sedangkan peristiwa di masa yang akan datang yang mungkin berdampak pada pengukuran cost juga harus dipertimbangkan. Contohnya seperti perkara hukum Novartis. Perusahaan besar ini, seperti Novartis ini, memiliki beberapa litigasi yang terkait dengan produk mereka. Ketika mengukur sebuah kewajiban, seperti perkara hukum, hasil yang kemungkinan akan terjadi merupakan estimasi terbaik untuk mengestimasi hutangnya. Pengukuran dari hukum Novartis ini juga harus mempertimbangkan nilai waktu uang, kejadian pada masa yang dapat berpengaruh terhadap pengukuran biaya. Selanjutnya, dari IFRS mensyaratkan untuk pengungkapan yang memadai terkait dengan profit atas fault atau catatan atas laporan keuangan, tetapi perusahaan tidak perlu melaporkan tentang catatan ini jika resiko umum kontingensi. Misalnya seperti kemungkinan terjadinya kerugian karena adanya perang, pemogokan, bencana alam yang tak terhindarkan, atau resesi bisnis. Untuk jenis umum provisi ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada perkara hukum, yang kedua jaminan, yang ketiga itu ada premi asuransi, yang keempat lingkungan, dan yang kelima itu ada kontrak yang memberatkan, serta yang keenam itu ada restrukturisasi. Selanjutnya, untuk provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan apakah suatu hutang harus dicatat berkenaan dengan perkara pengadilan yang ditunda atau yang mengancam dan tuntutan atau pengenaan yang sebenarnya atau yang mungkin. Dalam provisi litigasi ini itu dia ada 3 untuk tandanya. Yang pertama itu ada terdapat periode waktu di mana penyebab litigasi timbul. Yang kedua ada terdapat kemungkinan hasil akhir yang tidak diharapkan. Yang ketiga ada kemampuan untuk membuat sebuah estimasi jumlah kerugian yang masuk akal.
Sehubungan dengan gugatan atau klaim yang tidak diajukan, perusahaan harus menentukan tingkat kemungkinan gugatan atau klaim ini akan diajukan dan kemungkinan perusahaan akan memperoleh hasil yang tidak menguntungkan. Jika kemungkinan keduanya terjadi di atas 50% atau probable, kemudian kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan penyebab gugatan tersebut terjadi sebelum tanggal pelaporan keuangan, maka perusahaan harus mencatat sebagai kewajiban. Selanjutnya, untuk contoh dari tipe provision ini, itu ada dari BE 1310, Scorsese Inc. Itu dia memiliki perkara hukum pada tanggal 31 Desember tahun 2010, di mana terdapat sebuah masalah. Yang pertama itu siapkan jurnal per 31 Desember dengan asumsi bahwa Scorsese akan membayar denda sebesar $900.000 sebagai hasil dari perkara hukum tersebut. Yang kedua, siapkan jurnal per 31 Desember jika diasumsikan bahwa Scorsese tidak akan membayar denda dari perkara hukum ini. Dari pertanyaan nomor 1, kemungkinan Scorsese itu akan membayar kerugian sebesar $900 akibat dari adanya gugatan tersebut dengan jurnal, yaitu rugi perkara hukum pada debit itu sebesar $900.000 dan pada kredit itu terdapat hutang perkara yaitu $900.000. Untuk pertanyaan yang kedua, siapkan jurnal per 31 Desember jika diasumsikan bahwa Scorsese tidak akan membayar denda dari perkara hukum ini. Jawabannya itu jurnal tidak dibutuhkan. Rugi tidak dicatat karena kemungkinan yang diekspektasikan adalah tidak terjadi denda. Selanjutnya, jaminan atau garansi produk. Untuk jaminan atau garansi produk ini, janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan dalam kualitas atau manfaat produk. Itu perusahaan harus mencatat biaya jaminan jika terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan melakukan klaim jaminan dan perusahaan dapat mengestimasi biaya yang timbul. Jaminan sendiri itu terbagi menjadi beberapa metode, yaitu dua. Untuk dua metode pencatatan biaya garansi itu pertama ada cash basis method atau metode CAS. Metode CAS ini dicatat sebagai biaya pada saat timbulnya biaya jaminan karena ada dua hal. Hal yang pertama itu tidak mungkin kewajiban ini telah terjadi, atau juga yang kedua ini jumlah kewajiban tidak dapat diperkirakan secara layak biaya yang timbul. Selanjutnya itu adalah warranty provisions, dua metode untuk mencatat biaya garansi atau accrual basis method. Untuk metode accrual ini itu terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, untuk membebankan biaya garansi pada periode penjualan. Yang kedua, metode ini diterima secara umum. Dan yang ketiga disebut pendekatan biaya garansi atau expense warranty approach. Warranty provision. Ada dua metode untuk mencatat biaya garansi, yaitu accrual basic method atau metode accrual, di mana membebankan biaya garansi pada periode penjualan. Nah, metode ini diterima secara umum dan disebut juga sebagai pendekatan biaya garansi. Selanjutnya ada contoh, Step Factory menyediakan 2 tahun garansi untuk produk yang pertama kali terjual tahun 2010. Pada tahun tersebut, Strip membayar $70.000 untuk melayani klaim garansi. Pada akhir tahun, Strip mengestimasi bahwa akan timbul biaya garansi tambahan senilai $400.000 untuk memenuhi garansi produk yang terjual tahun 2010. Pertanyaannya, siapkan jurnal untuk Strip untuk mencatat pengeluaran $70.000 dan jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember. Jurnalnya, biaya garansi pada kas senilai $70.000
Selanjutnya yaitu hadiah dan kupon. Perusahaan harus membebankan biaya hadiah dan kupon pada periode penjualan terkait accounting, yaitu estimasi jumlah hadiah beredar yang akan ditembus konsumen, dan membebankan biaya hadiah yang beredar pada biaya hadiah dan juga hutang hadiah. Berikut ini adalah ilustrasi. Fluxy Chasemic Company menawarkan pada konsumennya sebuah mangkok pencampur anti pecah dengan menukarkan 25 cats dan 10 tutup kotak kue. Mangkok pencampur anti pecah dengan harga pokok 75 cats, dan perusahaan mengestimasi 60% dari tutup kotak akan ditebus. Penawaran hadiah ini dimulai Juni 2011 dan menghasilkan transaksi dan ayat jurnal berikut, yaitu mencatat pembelian sebanyak 20.000 mangkok pencampur dengan jurnal persediaan mangkok pencampur pada kas sebesar 15.000. Perhitungannya yaitu $20.000 dikali 75 sama dengan $15.000. Selanjutnya yaitu mencatat penjualan 300 kotak kue dengan harga 80 sen per kotak kue. Maka 300 dikali 80 sama dengan $240. Jurnalnya kas pada penjualan sebesar $240. Selanjutnya mencatat penembusan 60.000 tutup kotak kue, penerimaan 25 cats per tutup kotak, dan penyerahan mangkok bercampur. Dengan nominal kas sebesar 1.500 di debit, biaya hadiah 3.000 di debit, dan persediaan mangkok pencampur 4.500 di kredit. Dengan perhitungan kas yaitu 60.000 dibagi 10 dikali $0,25 yang hasilnya 1.500. Ilustrasi selanjutnya yaitu mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode untuk taksiran kewajiban bagi penawaran hadiah yang berlaku. Jurnalnya yaitu biaya hadiah pada hutang hadiah senilai 6.000. Komputasinya yaitu total box stop terjual pada tahun 2011 sebesar 300.000, total perkiraan penukaran yaitu 60% box stop sebesar 180.000, dan yang ditukarkan pada tahun 2011 sebesar 60.000, serta biaya estimasi klaim yang terutang yaitu 120.000. Perhitungannya 120.000 dikali 10 dikali $0,75 dikurang $0,25 yang hasilnya yaitu $6.000. Selanjutnya yaitu environmental provision, yaitu provisi lingkungan. Perusahaan harus mengakui hutang atas kerusakan lingkungan. Ketika perusahaan memiliki kewajiban legal yang terkait dengan pelepasan aset berumur tidak terbatas, dan ketika perusahaan dapat mengestimasikan jumlah kewajiban secara layak. Selanjutnya yaitu obligation events. Obligation events adalah contoh kewajiban legal yang membutuhkan pengakuan hutang, seperti ketika yang pertama menonaktifkan fasilitas nuklir, yang kedua pembukaan, restorasi, dan reklamasi minyak dan juga gas, dan yang ketiga penutupan, reklamasi, dan pemberhentian fasilitas penambangan. Selanjutnya yaitu common types of provision. Environmental provision yaitu pengukuran perusahaan mengukur kewajiban atau hutang lingkungan berdasarkan estimasi terbaik atas biaya yang akan terjadi. Pengakuan dan pengalokasian untuk mencatat hutang lingkungan, perusahaan memasukkan yaitu biaya yang terkait dengan hutang lingkungan dalam nilai buku aset berumur tidak terbatas dan mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama.
Selanjutnya yaitu illustration. Pada 1 Januari 2010, Wildcat Oil Company membangun pengeboran minyak di Gulf, Meksiko. Wildcat memiliki hak legal untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak pada saat tidak dapat digunakan lagi. Estimasi ekonomisnya 5 tahun. Wildcat mengestimasi bahwa pembongkaran dan pemindahan akan berbiaya $1 juta pada tingkat bunga 10%. Nilai wajar hutang lingkungan adalah $620 $1 juta dikali 6.209. Wildcat mencatat kewajiban ini tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut, yaitu peralatan pengeboran pada hutang lingkungan. Jumlahnya Rp620.920 pada hutang lingkungan, yaitu Rp620.920. Selanjutnya yaitu illustration yang kedua. Selama umur ekonomis aset, Wildcat mengalokasikan harga perolehan aset menjadi biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat biaya penyusutan. Desember tanggal 31, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Biaya depresiasi $620.920 dibagi 5. Jumlahnya 124.184 pada akumulasi depresiasi jumlahnya 124.184. Illustration yang ketiga. Selain itu, Wildcat harus mencatat biaya bunga tiap periode. Wildcat mencatat biaya bunga dan peningkatan nilai hutang lingkungan pada 31 Desember 2011, yaitu Desember tanggal 31 2011 biaya bunga $620.092 dikali 10%, hasilnya $62.092 pada hutang lingkungan $62.092. Contoh yang keempat yaitu pada 10 Januari 2016, Wildcat melakukan kontrak dengan Reclaimers Inc. untuk membongkar peralatan pengeboran dengan nilai kontrak $995.000. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian hutang. Desember tanggal 10, 2016, hutang lingkungan itu 1 juta pada keuntungan penyelesaian hutang 5.000 pada kas 995.000. Selanjutnya yaitu one loss contract provision atau provisi kontrak yang memberatkan, yaitu biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi hutang, di mana biaya ini lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah dari yang pertama, biaya untuk memenuhi kontrak, atau yang kedua, kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan. Selanjutnya yaitu ilustrasi.
Sumart Sports menjalankan operasi perusahaan pada sebuah pabrik yang diperoleh melalui kontrak leasing dan dibayar per bulan. Sumart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas yang lain. Kontrak leasing berlanjut sampai dengan 3 tahun berikutnya. Sayangnya, Sumart tidak dapat membatalkan kontrak leasing dan juga tidak dapat memindahkannya ke pihak lain. Ekspektasi biaya untuk kontrak yang memberatkan ini adalah 200.000 euro. Pada kasus ini, Sumart membuat jurnal berikut. Rugi kontrak leasing 200.000 pada hutang kontrak leasing 200.000. Yaitu One Rose Contract Provision. Asumsikan bahwa kejadian di atas terjadi pada Sumart Sport dan perusahaan dapat membatalkan kontrak dengan denda 175.000 euro. Dalam kasus ini, Sumart harus mencatat kewajiban yang timbul sebagai berikut. Rugi kontrak leasing 175.000 pada hutang kontrak leasing 175.000. Izin melanjutkan. Common types of provision, restructuring provision, provisi restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan bernilai material pada 2 cakupan, yaitu cakupan bisnis yang dikelola perusahaan atau cara bisnis dijalankan. Misalnya, penjualan lini bisnis perusahaan. Perubahan dalam struktur manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal yang detail untuk melakukan restrukturisasi serta ekspektasi yang valid tentang akibat yang ditimbulkan oleh implementasi rencana ataupun pengumumannya. Dalam IFRS menyediakan pedoman khusus yang terkait dengan biaya dan rugi yang dikeluarkan dari provisi restrukturisasi, termasuk biaya langsung atau tambahan yang terdapat biaya pemutusan hubungan kerja yang berhubungan langsung dengan restrukturisasi, biaya pemutusan kontrak seperti sewa hukuman pemutusan hubungan kerja, dan ketentuan kontrak yang memberatkan. Sedangkan yang termasuk biaya tidak termasuk yaitu investasi dalam sistem baru, pemanfaatan fasilitas yang lebih rendah, biaya pelatihan atau relokasi staf, biaya pemindahan aset atau operasi, biaya administrasi atau pemasaran, alokasi overhead perusahaan, ilustrasi investasi dalam sistem baru, pemanfaatan fasilitas yang lebih rendah, dan biaya operasi masa depan yang diharapkan atau yang diharapkan kerugian operasi, kecuali jika berhubungan dengan kontrak yang memberatkan. Penutupan divisi. Fakta, pada 12 Desember 2011, Dewan Rodea memutuskan untuk menutup divisi pembuatan panel surya. Pada tanggal 20 Desember 2011, rencana rinci untuk menutup divisi disetujui oleh Dewan. Surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkan mereka untuk mencari sumber pasokan alternatif, dan pemberitahuan penghentian dikirim ke staf divisi. Rodea memperkirakan kemungkinan besar akan ada biaya restrukturisasi sebesar 500.000 euro. Pertanyaannya, haruskah Rodea melaporkan kewajiban restrukturisasi jika ada biaya yang terkait dengan restrukturisasi? Baik, analisis yang pertama. Peristiwa kewajiban masa lalu bagi Rodea adalah komunikasi keputusan kepada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban konstruktif pada tanggal 31 Desember 2011 karena menimbulkan harapan yang sah bahwa divisi akan ditutup. Dan analisis yang kedua, harus keluar sumber daya dalam penyelesaian adalah mungkin dan dapat diestimasi secara andal. Contingent liabilities atau hutang kontingensi tidak diakui dalam neraca karena masih menjadi yang pertama sebuah kewajiban yang mungkin terjadi
kedua, kewajiban saat ini yang pembayarannya mungkin tidak akan dilakukan. Atau yang ketiga, kewajiban saat ini yang estimasi jumlahnya tidak realisasi. Pedoman kewajiban kontingensi. Hasil, yaitu hampir pasti kemungkinan atau lebih mungkin daripada tidak, mungkin tapi tidak mungkin, dan terpencil. Kemungkinan terbagi atas 3 kuartil, yaitu setidaknya 90%, 51-59% kemungkinan, 5-50%, dan kurang dari 5%. Pelakuan akuntansinya terbagi atas: laporkan sebagai kewajiban provisi, pengungkapan diperlukan mungkin tapi tidak mungkin. Dalam praktiknya, presentasi untuk hampir pasti dan jauh mungkin menyimpang dari yang disajikan di sini. Kontingen aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari waktu lampau dan akan terjadi atau tidak akan terjadi tergantung pada kejadian yang akan terjadi pada masa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tipe aset kontingensi terbagi atas 3. Yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, atau bonus. Kedua, kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Ketiga, penundaan kasus pengadilan dengan hasil akhir yang diharapkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam neraca. Pedoman aset kontingensi. Hasil, yaitu hampir pasti, kemungkinan atau lebih mungkin daripada tidak, mungkin tetapi tidak mungkin jauh. Kemungkinan terbagi atas 4, setidaknya 90%, kemungkinan 51-90%, kemungkinan 5-50%, dan kurang dari 5%. Pelakuan akuntansinya, laporkan sebagai aset, tidak lagi kontingen, tidak diperlakukan pengungkapan, atau tidak diperlakukan pengungkapan. Aset kontingensi diungkapkan ketika arus keuntungan ekonomis yang masuk dipertimbangkan akan terjadi daripada tidak terjadi, yaitu lebih dari 50%. Demikian pemaparan materi